Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek buatan kami. Yang pertama-tama, nama saya Yani Sawitri dengan NIM 4100224. Dan saya sendiri David Maulana Anjis NIM 4117088. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang dashboard. Aplikasinya apa itu? Aplikasi. Judul aplikasinya adalah web page pendaftaran atau web Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Nah, dalam website ini terdapat banyak sekali pilihan. Yang pertama adalah dashboard. Dashboard ketika kita klik akan muncul isi konten dashboard dari kampus Universitas Pesantren Tinggi atau UNIBDU. Dan yang kedua ada akademik. Nah, di akademik ini ada beberapa pilihan dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama studi mahasiswa, badan keuangan, wifi, sita, dan fasilitas. Untuk studi mahasiswa berfungsi sebagai studi atau pilihan studi dari mahasiswa yang diminati. Dan yang kedua adalah badan keuangan. Badan keuangan ini berfungsi untuk pembayaran atau yang berurusan dengan administrasi keuangan SPP dari mahasiswa-mahasiswa masing-masing. Dan ketika ada wifi, nah wifi ini terdapat password dan username masing-masing mahasiswa jika sudah mendapatkan NIM dari kampus. Dan ini adalah layanan atau fasilitas yang ada di kampus. Yang keempat ada sita. Sita ini berguna untuk semester akhir ya, atau sidang skripsi yang mau skripsi. Dan yang terakhir ada fasilitas. Nah, yang wifi ini termasuk fasilitas kampus. Dan ada beberapa lagi, contohnya seperti wifi corner dan puskomnet dan lain-lain. Dan yang ketiga ada organisasi. Nah, organisasi ini di dalam internal kampus ada beberapa organisasi yang ada. Dan diantaranya terdapat PMII. Nah, PMII itu apa? PMII itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PMII. Nah, dalamnya terdapat ada aktivis-aktivis yang ingin mempertahankan atau memperjuangkan keadilan rakyat. Dan yang kedua ada Rebana. Rebana ini organisasinya bernama SPR dan itu bergerak di bidang rebana musik ala-ala Islami. Dan yang ketiga ada pencinta alam dan organisasinya adalah IPEKTA. IPEKTA ada beberapa kegiatan yang ada di dalam pencinta alam ini. Di antaranya ada climbing, ada mendaki gunung dan yang berkaitan dengan pencinta-pencinta alam. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas David. Di sini ada menu dosen berisi mata kuliah, data mahasiswa, absensi, tugas, materi, dan data diri. Mata kuliah berfungsi untuk melakukan penyusunan kuliah atau mengambil mata kuliah yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Lalu berisi data mahasiswa yang berfungsi untuk melihat profil atau biodata mahasiswa per individu. Ada berisi absensi yang berguna untuk melihat kehadiran mahasiswa per individu dan juga per kelas. Lalu ada tugas yang merupakan yang berfungsi untuk memonitoring atau mengawasi kelengkapan atau tugas sudah dilaksanakan atau belum dari tiap mata kuliah dan tiap kelas dan tiap individu. Lalu berisi materi berfungsi untuk melihat mata kuliah atau mata kuliah yang telah diajarkan atau yang sudah diajarkan pada mahasiswa. Lalu berisi data diri yang merupakan profil atau biodata dari tiap-tiap dosen atau dari individu dosen.
atau dari dosen yang atau dosen yang atau profil atau biodata dosen individu. Lalu ada menurut mahasiswa berisi KRS dan badan urusan biaya. KRS berfungsi untuk melakukan rencana studi yang untuk mengambil mata kuliah yang untuk mahasiswa yang akan melakukan kuliah pada awal semester. Lalu ada badan urusan biaya yang berfungsi untuk melihat biaya semester yang harus dibayarkan. Lalu ada juga berfungsi untuk melihat biaya kuliah yang baru dibayarkan. Lalu ada PMB yang merupakan kepanjangan dari pendaftaran mahasiswa baru. Berisi pendaftaran, persyaratan, dan pengumuman. Pendaftaran berfungsi untuk melihat status pendaftaran dari calon mahasiswa. Lalu ada persyaratan yang merupakan berita tentang syarat yang dalam kata lain syarat rukun untuk menjadi mahasiswa. Lalu ada pengumuman yang merupakan berita merupakan notifikasi atau pemberitahuan atau notifikasi mengenai pendaftaran mahasiswa baru. Lalu saya akan menjelaskan mengenai error handling atau penanganan error pada sistem ini. Di akademik, dosen dan mahasiswa terdapat studi mahasiswa. Di dalam studi mahasiswa kita harus memasukkan tahun dan tahun akademik, yang mana tahun diikuti dengan angka 1 atau 2. 1 atau 2 merupakan perwakilan atau simbol dari semester ganjil dan genap. 1 merupakan semester ganjil dan 2 merupakan semester genap. Jadi untuk melakukan KRS atau melakukan rencana studi, maka diketik tahun lalu diikuti angka 1 atau 2. Misalkan 2025 atau 2020 diikuti 1 atau 2. 2021 merupakan semester ganjil, 2022 merupakan semester genap. Apabila terjadi kesalahan pengisian, maka akan terjadi error, yang mana dalam pengisian tahun akademik hanya terdapat 5 angka, yaitu tahun yang terdiri dari 20. Jadi contohnya 2020, lalu diikuti keterangan angka semester ganjil atau genap, yaitu angka 1 atau 2, yang mana angka tersebut hanya berisi 5 angka. Dan ini merupakan penanganan error atau error handling pada pengisian tahun akademik. Di sini menggunakan array type mismatch exception, yaitu error yang dilempar ketika input tidak sesuai dengan data type sebuah array. Jadi akan menampilkan pesan khusus, yaitu masukkan tahun akademik yang benar. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kalau kurang mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung hati saudara, mohon maaf sebesar-besarnya. Undur makola wala tandur makola. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian tugas halaman utama akan dijelaskan oleh Mas David. Halaman utama dan menu utama akan dijelaskan oleh Mas David. Selanjutnya ada menu yang berisi sepenuh dari tiap-tiap menu, merupakan yang berisi dari tiap-tiap menu. Di akademik
saya sendiri, student mahasiswa, badan keuangan, wifi, SITA, dan fasilitas. Lalu ada organisasi, yaitu PMI, Urbana, dan Pecinta Alam. Lalu di dosen ada berisi mata kuliah, data mahasiswa, absensi, tugas, materi, dan data diri. Lalu ada menu mahasiswa yang berisi KRS, badan urusan biaya, dan terakhir menu PMB atau pendaftaran mahasiswa baru yang berisi pendaftaran, persyaratan, dan pengumuman. Tools yang dipakai yaitu bahasa mockup, yang lebih tepatnya, atau program yang dipakai yang serinya bahasa wireframes. Untuk proses pembuatan yaitu dari menu halaman utama beserta menu utama, lalu dilanjutkan dengan isi dari menu tersebut, yaitu studi mahasiswa, badan keuangan, wifi, SITA, fasilitas, dan seperti itu. Jadi langkah-langkahnya: 1. Halaman utama dan menu utama. 2. Menu berisi dari tiap-tiap menu. Jadi isi dari tiap-tiap menu di website ini, yaitu Sistem Akademik Terpadu Unit 2.